Untuk mempersingkat waktu, saya mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, saya masih bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas nikmat sehat untuk membuka. Tidak lupa kita aturkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi petunjuk bagi umat manusia. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Ya, gimana sehat? Alhamdulillah sehat tapi ngantuk Pak. Sehat-sehat. Iya. Ya. Harus Untuk kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang prinsip dan penyusunan alur tujuan pembelajaran, Pak. Yang ada, Pak? Ada Pak, Ya. ada. Di sini alur tujuan dan pembelajaran. Saat ini kita akan belajar tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Untuk sesi-sesinya, yang pertama akan menjelaskan, mempresentasikan, yang kedua saran untuk tanya jawabnya nanti di kesempatan selanjutnya. Ini, Pak. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Di situ ada 7 prinsip. Yang pertama, sederhana dan informatif, esensial dan kontekstual, berkesinambungan, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, yang terakhir adaptif dan fleksibel. Di sini ada prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, sederhana dan informatif. Perumusan ATP dipahami oleh penulisan sendiri maupun pengguna atau pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna, ambigu atau tafsir ganda. Untuk menggunakan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan secukupnya dan dalam bentuk glosarium. Memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Selain itu juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Selanjutnya, antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait
dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pengoptimalan tiga aspek kompetensi. Pengoptimalan tiga aspek kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Serta dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta P3, beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Selanjutnya, merdeka belajar. Prinsip utama penyusunan ATP adalah pemahaman istilah merdeka belajar antara lain, 1. Memerdekakan siswa yang berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya, kecepatan belajar, gaya, dan minat. Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, operasional dan aplikatif. Rumusan ATP memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Selanjutnya yang terakhir, adaptif dan fleksibel. Sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran yakni intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk selanjutnya, hal yang perlu diingat. Pertama, perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Selanjutnya yang kedua, penggunaan kata kerja operasional. Dalam rumusan tujuan, pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan atau aktivitas pembelajaran tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi, ajar, dan jenis evaluasi pembelajaran baik formatif maupun sumatif. Untuk selanjutnya, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ada 7 langkah. Yang pertama, melakukan analisis CP yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ada 6 fase, yaitu fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6, fase D untuk 7, 8, dan 9. Untuk kelas 10, fase E, fase F untuk kelas 11 dan 12. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase.
Yang ketiga, selanjutnya, melakukan analisis setiap elemen atau sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Ada 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, beranalisis kritis dan kreatif. Yang keenam. Yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase. Rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami dan variasi, keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang keenam, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Yang terakhir, berdasarkan perumusan, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contoh, TP untuk mencapai suatu kompetensi, tujuan pembelajaran untuk mencapai tujuan suatu kompetensi, pengetahuan 120 menit, keterampilan 1420, dan sikap 120 menit. Sekian dan terima kasih. Untuk tanya jawab kita lakukan di pertemuan mendatang. Untuk sekarang, untuk ada saran atau tambahan untuk saya dari Bapak dan Ibu? Atau tidak ada tanggapan atau saran? Sudah untuk bagus. mempersingkat waktu? Pak Haji, kemana Pak Haji? Kalau tidak ada, saya tutup saja. Ya cukup jelas, sudah jelas Pak semuanya. Sudah terinci, singkat, padat. Ya udah, untuk pertemuan sekarang saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Udah kemana kita Bang? Adek. Adek kemana lu? Pak ya. Stoknya kayak dikirim. Iya nak, video nak. Kira nunutan Pak Adek.